Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. يضيق رسول الله جاهك بذا الكريم تجلى باسم منتقم يا رب بالمصطفى واغفر لنا فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا رب بلغ مقام واغفر لنا يا واسع اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardh wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Muhammad ishma syidda fa innaka mayyitun ila akhir hadis. Hadirin kaum muslimin jamaah salat maghrib yang sama-sama insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap dengan nikmat yang paling besar ini insyaallah kita berharap kepada Allah ibadah-ibadah kita baik yang wajib maupun yang sunnah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu semua bisa kita jadikan sebagai bekal untuk kehidupan yang abadi di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat bertangkai salam semoga Allah curahkan kepada manusia budiman, insan pilihan, manusia mulia yang dimuliakan oleh zat yang maha mulia. Beliau adalah Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan insyaallah kita berharap mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang berbahagia, di antara tanda-tanda kebesaran Allah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu di dunia ini berpasang-pasangan. Allah menciptakan langit, maka Allah menciptakan bumi. Ada siang, ada malam, ada mentari, ada rembulan, ada laki-laki, ada juga perempuan. Ini semua didasari oleh
sebuah firman Allah yang saya bacakan dalam muqaddimah tadi, subhanallazi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ard wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Untuk mengatur keseimbangan di antara keduanya, maka Allah menyiapkan aturan. Siapa yang patuh, taat, tunduk, ikut aturan Allah, insya Allah akan memperoleh kebahagiaan fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Siapa yang keluar tidak mau ikut aturan Allah, sudah barang tentu yaitu ialah dia itu akan memperoleh di mana kerugian-kerugian. Makanya setiap dalam untayan doa kita selalu tuh di penghujung doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu doa saku jagat. Kita mohon kepada Allah supaya di dunia kita hidup hasanah, di akhirat kita hidup hasanah juga. Karena ada orang yang ketika hidup di dunia baik, begitu di akhirat tidak baik. Kenapa demikian? Karena ketika dia hidup di dunia, dia itu tidak mempersiapkan bekal untuk mencapai kebahagiaan akhirat. Makanya baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah tuh kedatangan tamu yang sangat istimewa. Kita kalau kedatangan tamu girang nggak Pak? Tergantung tamunya. Tergantung tamunya. Lah kalau yang datang tamunya debt collector, yang kepala kita. Dengar suara motornya, waduh, jatuh tempo ini namanya ini. Disita ini kendaraan. Ini yang datang menghadap Rasul, yaitu malaikat Jibril, sayyidul malaika, pemimpin malaikat. Kalau malaikat Jibril datang menghadap kepada Rasulullah, pantas nggak kira-kira? Jibril datang nemuin Nabi, pantas ya? Pantas. Kalau Jibril nemuin orang ganceng, itu roman-romannya pantas apa kagak ya? Hayalannya terlalu tinggi gitu. Tapi kalau malaikat Ijroil mah insya Allah ya, bukan ke ganceng doang, sampai ke gandaria juga semuanya sama. Nih Jibril datang menghadap Rasul. Nah, dan ini pernah terjadi oleh salah seorang waliullah Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Cuman kalau beliau mah ketika berkhalwat, dia tidak bicara kepada siapapun, hanya berzikir kepada Allah. Satu riwayat 40 hari 40 malam zikir kepada Allah. Tahu-tahu terbuka, langit terbuka, ada cahaya. Ada cahaya. Cahaya itu ngomong, "Hai Abdul Qadir Jailani waliullah, ibadahmu udah cukup. Sekian hari, sekian malam engkau berzikir, engkau ibadah, engkau puasa, engkau baca Quran dan lain-lain sebagainya untuk memuji aku. Udah cukup ibadahmu." Syekh Abdul Qadir nanya, "Siapa engkau?" Itu cahaya ngomong, "Saya adalah Allah, Tuhan yang kamu sembah. Makanya saya bilang udah berhenti, nggak usah ibadah lagi, nggak usah sholat lagi, udah nggak usah. Ibadahmu udah cukup." Syekh Abdul Qadir
Waduh, beliau angkat tangan doa sama Allah, ditiup, kebakar langsung. Kagak taunya siapa? Iblis. Itu cahaya itu kalau datang kepada jamaah takwa, lagi wirid nih, la ilaha illallah, hai Udin, ngapa? Udah berhenti ya? Wah, besok ngaku jadi nabi. Apa pesan malaikat Jibril kepada Rasulullah? Ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Bilangin, kalau kata orang Betawi, Muhammad bilangin sama hamba-hamba Allah, sama umatmu, silahkan engkau hidup saenae udele dewe, silahkan. Mau ibadah, mau sholat, mau puasa, zikir dan amaliyah-amaliyah yang baik, Allah udah siapin surga dengan berbagai macam kenikmatan yang ada di dalamnya. Yang gak mau sholat, gak mau puasa, gak mau ibadah, silahkan, kata Allah, aku sudah siapkan neraka dengan berbagai macam kepedihan yang ada di dalamnya. Bilangin, silahkan kalian hidup semau kamu, tapi ingat, suatu ketika kamu akan berjumpa dengan yang namanya kematian. Siapapun kita, status sosial apapun yang kita miliki, pasti kita akan menghadapi namanya kematian. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Mati semuanya. Makanya sekarang ini banyak yang mati-mati mendadak, ya kan? Zuhur ngobrol, asar mati, asar ngobrol, isya mati, isya mati, subuh ngobrol. Gentayangan, mati. Kalau di absen mah enak banget dah, pokoknya kalau di absen udah top banget udah dah. Misalnya di absen sama malaikat Ijroil tuh enak, kita bisa siap-siap. Pengumuman, saya malaikat Ijroil, atas perintah Allah, besok setelah sholat subuh akan ada pencabutan nyawa secara totalitas. Dan yang akan saya cabut semua nama yang berawalan B. Waduh, Bahrudin, Budi, Bambang, lah kena semua itu. Habis sholat isya dia kagak pulang ke rumah, udah diem aja di masjid. Ngapain lo kagak balik? Mau mati besok habis subuh. Wah, mobilnya, rumahnya, hartanya, kebunnya semua disedekahin buat Islam, buat agama, buat masjid. Karena apa? Subuh mau mati. Itu baca Yasin kagak berhenti-berhenti. Wah, terus aja sampai di Masjid At-Taqwa kagak muat sampai keluar-luar. Sampai orang bingung, itu lagi qiyamul lail berjamaah apa gimana ya? Bukan itu. Semua yang di dalam masjid namanya B semua. Karena habis subuh mau mati. Bisa siap-siap dulu kita. Ini mah kagak pakai siap-siap, pakai persiapan. Datang yang sakit dicabut, yang sehat cabut juga. Yang muda dicabut, yang tua cabut juga. Kagak pandang bulu dia mah udah waktunya, udah selesai. Maka dari itu hadirin kaum muslimin jamaah yang berbahagia, kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita termasuk nikmat panjang umur, ini merupakan sesuatu yang harus
kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai ketika datangnya ajal menghampiri kita, itu kita nggak ada persiapan. Kalau giliran udah masuk ruang perawatan ICU aja, baru nyariin tasbih. Tasbih mana tasbih ya? Baru pengen muter tasbih. Nah, kemarin kemana aja tuh tasbih? Begitu masuk ruang sakit, ruang gawat darurat, udah mulai nyariin tasbih, nyariin baca yasin segala macam. Nah, ada sebuah keterangan, kalau engkau mengingat aku ketika sehat, maka aku akan mengingatmu ketika sakit. Jadi kalau orang udah biasa ibadah mah, alhamdulillah, udah indah aja di bawah jalan. Ketika sakit diuji oleh Allah, mengurangi akan dosa-dosa, perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan hadirin yang berbahagia, untayan doa yang selalu kita baca tuh ba'da sholat atau dalam acara-acara, ada doa Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin. Kita mohon kepada Allah agar kita diberikan keselamatan dalam beragama. Kenapa kita minta kepada Allah agar kita diberikan keselamatan dalam beragama? Padahal agama itu sendiri adalah yang menunjukkan jalan untuk mengenal Allah, yang menunjukkan jalan agar kita memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Ternyata fitnah agama di akhir zaman makin hebat, makin hebat. Maka minta kepada Allah supaya kita dalam menjalani keyakinan beragama kita benar-benar mendapatkan, yaitu ialah kekuatan iman Islam, lalu kemudian kita beribadah kepada Allah untuk mencari akan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala fid dunya wal akhirah wa afiatan fil jasad, supaya jasad kita ini afiah, sehat, kemudian wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm, supaya kita ini nambah akan ilmu. Setelah ilmu nambah, niat menghilangkan kebodohan yang ada dalam diri kita, ilmunya nambah, kemudian kita berusaha dengan ilmu walaupun cuman sedikit, tapi kalau diamalkan insya Allah akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Contohnya orang-orang dulu kita, orang tua kakek kita dulu itu kalau ngaji dulu dari tempat saya itu dari Gandaria ke Kuitang sono di mana? Senen ya. Nah, dari rumah ada yang naik delman, ada yang naik oplet, ngaji tuh setiap Ahad pagi ke Kuitang sama Habib Ali. Padahal jauh tuh. Berangkat pagi sampai rumah kadang-kadang zuhur. Ditanya, "Kong, tadi ngaji apaan di sono?" "Gue mah yang penting kumpul sama orang soleh, udah senang. Yasin nggak bisa, tabarok nggak bisa, baca Quran nggak bisa. Yang penting dia senang, bahagia, udah kumpul sama orang-orang soleh." Amalan saya mah cuman Fatihah doang, salat juga kagak naik-naik, kulhu lagi.
Zuhur kulhu, asar kulhu, maghrib kulhu, pas isya kata malaikat kulhu lagi. Lah bener juga kulhu lagi. Sampai hafal banget. Wiridanya cuman baca bismillahirrahmanirrahim. Itu. Dan saya pernah hadis bin Ni'mah, waktu mudanya nih rajin beliau ngaji ke Kuitang tuh, kumpul sama para habaib. Baca Qurannya nggak bisa, orang tua dulu. Saya tanya, Bu, nenek kalau habis asar sampai maghrib itu pada waktu sakitnya, kenapa nggak pernah keluar dari kamarnya? Dia bilang, saya asar ke maghrib sampai ke isya itu adalah waktu saya untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat doang tuh waktu ngaji kalimat yang sering dibaca oleh para habib, para ulama. Baca Asmaul Husna itu juga kagak apal semua. Udah dah, daripada baca ono kagak apal, baca ini kagak apal, emak mah baca bismillah aja. Dia baca bismillahirrahmanirrahim, dibaca tuh rutin. Nah, suatu ketika ada orang tetangganya terluka, terkena sayatan pisau. Karena ingin menolong, ini si anak ini karena kena pisau, mainan pisau, ingin menolong. Dan waktu itu mungkin jaraknya ke rumah sakit jauh, karena ini ceritanya dulu gitu. Dan beberapa tahun ke belakang sebelum beliau meninggal, saya pernah mengorek keterangan dari beliau ketika masih hidup. Itu luka dipegang, diwacakan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kata si nenek ini cerita, kulit ketemu kulit, daging ketemu daging, darah ketemu darah, urat ketemu urat. Tolong ya Allah, sembuhin ini bocah, kasihan, darahnya berceceran kemana-mana. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu diusah, nyambung lagi. Kok bisa? Bisa karena bismillahnya istiqomah, dia dibaca mengharap kepada Allah, hatinya lurus, mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, hatinya bersih, benar-benar dia taqarrub, nawaitu taqarruban illallahi ta'ala wa ta'atan wa ibadatan ibtigha mardatillah, yang dia cari Allah ridho. Lamun cek orang Sunda, saha anu matuh bakalan mati. Siapa yang matuh bakalan mati, kalau kata orang Sunda. Kalau kata orang Betawi, golok semakin diasah semakin tajam. Dibaca zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal niatnya itu adalah untuk memperbanyak bekal. Nanti ketika dia meninggal dunia, dia nggak punya bekal apa-apa. Saya nggak bisa baca Quran Pak Haji, yang saya baca bismillah doang. Fatihah alhamdulillah bisa, yaitu surat kulhu aja dah. Nah, ini merupakan amaliyah yang sedikit terus sederhana tapi istiqomah. Sama juga ketika datangnya bulan Rajab, nanti sebentar lagi di Baitul Maqdis ada salah seorang perempuan, ketika datang daripada bulan Rajab, dia singkirkan nih kemewahan dunia, dibuang-buangin nih, bukan dibuangin, kagak dipakai,
baju-baju yang bagus-bagus tuh nggak dipakai, dihilangkan kemewahan dunia, dia pakai pakaian yang sederhana. Lalu kemudian dia masuk ke dalam masjid, lalu kemudian dia ibadah di situ. Dan ini dilakukan sepanjang tahun setiap memasuki bulan Rajab. Begitu bulan Rajab selesai, lalu si ibu ini jatuh sakit. Ketika sakit, dia berpesan kepada anaknya, "Wahai anakku, nanti kalau ibu sakit, tolong bungkus jasad ibu dengan kain kafan yang murah saja. Jangan pakai yang mahal, yang murah aja." "Baik bu," kata anaknya. Sakitnya makin parah, lalu kemudian meninggal. Ketika meninggal dunia, ini si ibu dimandikan, lalu kemudian dikafani. Ketika dikafani ini anak muda merasa gengsi. Kenapa gengsi? Karena ini orang kaya. Wah, masa ibu saya dibungkus pakai kain kafan yang jelek? Masa ibu saya dibungkus pakai kain kafan yang murah? Nanti bagaimana kata orang-orang? Saya ganti kain kafannya dengan kain kafan yang bagus, yang paling mahal. Dibungkus dan dikafani, disolatkan, dimakamkan. Setelah selesai pemakaman, semuanya bubar ke rumah masing-masing. Lalu malamnya bermimpi ini si anak didatangi oleh ibu. Kisah ini bisa kita baca dalam kitab Durratun Nasihin. "Hai anakku, kenapa engkau tidak melaksanakan wasiatku? Kenapa engkau bungkus aku dengan kain kafan yang mahal? Bukankah aku telah berwasiat kepadamu, bungkus aku dengan kain kafan yang murah saja?" Terbangun nih, dia minta ibunya diganti kain kafannya. Baru dikubur tadi siang. Pagi-pagi dia ambil pacul, dia gali kuburan ibunya. Begitu digali kuburan ibunya, ternyata jasad ibunya sudah tidak ada. Sudah tidak ada, hanya tinggal helaian kain kafan. Lalu dia berteriak, "Ibu, ibu, engkau di mana?" Maka datanglah suara bahwasanya ibumu telah ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat maqamam mahmudah. Maka diberitahukanlah ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ditanya, "Emang ibumu amalannya apaan? Kok sampai sehebat itu? Bumi aja merasa terhina ditempati oleh jasad ibunya." Nggak mau dia, karena saking mulia ini orang, nggak mau bumi. "Ibu saya sepanjang tahun kalau masuk bulan Rajab, dia tinggalkan kemewahan dunia, dia memakai pakaian yang sederhana, yang bersih, yang sederhana. Kemudian setiap malam dia nggak pernah keluar dari masjid iktikaf, lalu dia baca surah Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan." Sampai kapan? Dari sampai subuh. Ini kuat apa kagak ya? Masya Allah. Duduk di pojok sana baca kulhu. Masuk bulan Rajab, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu. Masya Allah. Itu jasadnya bumi nggak mau nerima saking mulianya. Diangkat. Berat nggak kira-kira nih? Masya Allah. Sepanjang daripada malam-malam bulan Rajab ini si ibu masuk ke dalam masjid, lalu dia zikir membaca surah Al-Ikhlas. Sebentar lagi bulan Rajab nih ya. Yang kalau mau itikaf ngisi baca kulhu nggak apa-apa.
Kita mah kadang-kadang baru dapat 100, boro-boro 130 aja udah nguap mulu udah. Lumayan, dapat 100 tasbih mulai jatuh. Jatuh lagi, dipungut lagi. Dapat 120, duduknya udah mulai nyender. 135 pules. Tapi sambil nyender. 150 tasbih di mana, orang di mana udah. Nah, itu seperti itu hadirin yang berbahagia. Nah, jadi pesan daripada malaikat Jibril kepada Rasulullah agar kita memanfaatkan masa-masa di mana kita diberikan oleh Allah umur, senantiasa kita manfaat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ahbid man syi'ta fa innaka mafarikuhu. Kata yang kedua, cintailah apa yang kita cintai sekedarnya saja. Dalam kitab Nasaihul Ibad itu, kalau urusan dunia cukup sampai di tangan saja. Jadi cukup sampai sini aja. Jangan sampai ke sini. Kalau sampai ke sini, urusan dunia nih kalau udah sampai ke sini, dikhawatirkan kita kena penyakit waham, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Terlalu cinta akan kehidupan dunia, lalu kemudian kita takut akan kematian. Apakah kita tidak perlu dunia? Oh perlu, dunia harus diuber, dunia harus dikejar, kesuksesan dunia harus diraih. Tapi jangan dijadikan sebagai tujuan, tapi jadikan dia sebagai alat untuk memperoleh kebahagiaan akhirat. Nah, kalau udah dunia dijadikan sebagai alat, udah indah aja udah. Ya. Dan yang ketiga, wa amal man syi'ta fa innaka majziyyu bihi. Beramal kita sekecil apapun amal-amal kita yang ada di dunia yang kita kerjakan untuk mengharap ridha Allah, Allah akan ganti. Allah akan ganti. Bulan Rajab dikit lagi masuk, yang mau baca qulhu silahkan, yang mau baca sholawat silahkan, yang mau puasa alhamdulillah. Saya mau puasa aja silahkan. Saya mau banyakin sedekah aja bulan Rajab, oh silahkan. Saya mau banyakin qiyamul lail silahkan. Saya mau puasa kagak kuat, godaannya berat nih. Udah baca qulhu aja, baca qulhu. Duduk dari masjid baca qulhu. Nggak usah sampai subuh, nggak usah. Ya sampai jam 2 lah cukup. Gampang kan baca qul huwa sambil merem juga hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu. Pertama-tama sih emang qul huwanya jelas. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. Lama-lama nggak apa-apa. Selama dia duduk di situ, walaupun dia tidur, tetap dihitung zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekalipun dia pules sambil nyender, awal niatnya udah niat i'tikaf, insya Allah kebaikan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ini bulan Rajab ini yang sebentar lagi mau masuk. Inna Rajaba syahrullah wa sya'bana syahri wa ramadana syahrul ummati. Ini bulan Rajab, bulannya Allah, bulan yang tuli, di mana Allah akan mencatat kebaikan di bulan Rajab nih. Karena ada satu peristiwa yang penting, yang sakral, yang Allah ingin tunjukkan kepada seluruh penduduk bumi, di mana di Isra dan di Mi'rajkannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ramein bulan Rajab dengan ibadah kepada Allah yang tadi saya sebutkan. Insya Allah. Jangan dengerin yang sebelah sono, jangan, udah biarin aja. Lana amaluna walakum
a'malukum. Wah, itu puasa itu nggak ada dasarnya, ini begini begitu. Dah. Orang ulama kita juga pada ngerjain, bener nggak kira-kira? Iya, ulama kita pada ngerjain. Bahkan Rasulullah juga pernah mengerjakannya. Para sahabat, para wali-waliullah, para habaib, para ulama dan lain sebagainya, bagaimana Rajab itu bulannya Allah. Siapa orang yang mewarnai bulan Rajab dengan kebaikan-kebaikan, maka insya Allah dia media untuk membersihkan, dia punya raganya. Bulan Sya'ban untuk membersihkan dia punya hatinya. Bulan Ramadan dia punya media untuk membersihkan ruhnya. Ruhnya bersih, hatinya bersih, raganya bersih. Masuk Ramadan, insya Allah lahir batinnya udah siap. Gembira, syukur. Tapi kalau raganya masih kotor, hatinya masih kotor, ketemu Ramadan berapa bulan lagi? Sekian hari lagi. Waduh, udah bilang waduh duluan. Ngapa lo waduh? Kagak bisa ngopi nih kita siang-siang. Yang dipikirannya dunia mulu. Tapi kalau orang yang raganya sudah bersih, dibersihkan di bulan Rajab, hatinya sudah bersih, dibersihkan di bulan Sya'ban, dengan silaturahim, dengan saling membuka pintu maaf, maka ketika masuk bulan Ramadan, pembersihan ruh, lahir batin bersih. Masuk Ramadan, man fariha bidukhuli Ramadan, ketika Ramadan akan datang, dia girangnya dia syukur. Umurnya disampaikan oleh Allah kepada bulan yang agung. Jasadnya haramallah jasadahu ala niran, jasadnya haram disentuh oleh api neraka. Itu baru girangnya doang. Nah, ini tahapan pertama Rajab besok. Sedikit lagi masuk ya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum bisa ya? 3 menit. Baik. Nah, hadirin yang berbahagia, jadi kenapa Allah di bulan Rajab ini begitu sampai dikatakan oleh Rasulullah inna Rajab syahrullah? Karena di bulan Rajab ini selain mempunyai keistimewaan, di tanggal 27 Rajab itu Allah ingin membuktikan subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina, akhir ayat. Di situ kebesaran Allah, kekuasaan Allah, kemahakuasaan Allah untuk memperjalankan seorang hamba Allah yang mulia. Maka di dalam kitab Al-Jami' Ahkamil Quran, asra yusri isra'an lughatun min sarra yasri sirayan. Allah jalanin Rasulullah. Bukan jalan sendiri Nabi. Nah, itu Allah ingin buktikan kebesarannya. Ingin Allah perlihatkan kepada segenap manusia bahwa Allah kuasa atas segala sesuatu. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Allah menghendaki Isra dan Mi'raj. Terbukti ketika itu sudah terjadi, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihir rusul. Ada yang imannya makin bagus, yang tadinya nggak beriman kemudian beriman, yang sudah beriman imannya makin mantap. Ada juga qad khalat min qablihir rusul, ada juga yang setelah beriman dia berpaling. Kenapa? Karena kejadian itu tidak masuk dalam logika. Kenapa? Karena kejadian itu tidak masuk dalam pola pikirnya. Padahal hal itu tidak mungkin bisa diterima dengan akal.
maka dia harus diterima dengan iman. Macam-macam. Ada yang ngeledekin Nabi. Muhammad, emang kau Isra Mi'raj? Iya, sampai ke sana. Iya, nggak mungkin. Keluar dari Islam. Ada. Karena diterimanya pakai akal. Maka ketika diterima oleh hati, oleh iman, ya Ali, apakah engkau percaya dengan Isra dan Mi'raj? Oh, lebih dari itu saya percaya. Karena Nabi tidak jalan sendiri, diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu hadirin yang berbahagia, warnailah bersama-sama, saya turut pribadi serta para hadirin sekalian, bulan itu dengan ibadah kepada Allah. 3 bulan ke depan, Rajab dan Sya'ban, apalagi di bulan Ramadannya nanti, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, sehingga kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk yaitu beribadah di bulan-bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli. Amin. Wa ya karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.